Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan membahas tentang perkalian bentuk aljabar. Nah, setelah melihat video ini, Ibu harap kalian bisa melakukan operasi perkalian pada bentuk aljabar dengan mudah dan tanpa masalah. Karena perkalian ini mirip dengan perkalian pada bilangan bulat. Ayo kalian simak baik-baik penjelasan dari Ibu. Nah, baiklah, kita mulai dari perkalian antara bentuk aljabar yang mempunyai satu suku dengan bentuk aljabar lainnya yang juga mempunyai satu suku. Contoh yang paling sederhana, 7 kali A, itu dengan mudah kita bisa menjawabnya 7A. Karena kita ingat, di dalam aljabar, tanda perkalian umumnya tidak ditulis. Jadi, 7A itu artinya 7 dikali dengan A. Berikutnya juga sama. Jika A dikali dengan 2, maka dengan mudah kita tulis jawabannya adalah A2. Tetapi, di dalam aljabar, penulisan seperti ini tidak lazim. Maka biasanya koefisien ditulis terlebih dahulu, baru variabel. Maka kita tulis seperti ini ya. Kita tulis dengan 2A. Karena perkalian itu bersifat komutatif. Jadi dibolak-balik sama saja. A dikali B sama saja dengan B dikali dengan A. Jadi A2 sama saja dengan 2A. Selanjutnya, 1 dikali A hasilnya 1A. Tapi karena 1 adalah unsur identitas perkalian, maka hasilnya tetap A. Demikian juga negatif 1 dikali A hasilnya negatif 1A. Ini cukup kita tulis dengan negatif A saja. Selanjutnya, aturan dalam perkalian aljabar ini sangat sederhana, yaitu kalikan angka dengan angka dan variabel dengan variabel. Contohnya seperti ini. 2 dikali 4B, maka angka dikalikan dengan angka. 2 kita kalikan dengan 4, hasilnya adalah 8. B tetap B karena dia tidak dikalikan dengan siapapun. Maka 2 dikali 4B hasilnya adalah 8B. Berikutnya, negatif 4A dikali 3C. Negatif 4 kita kalikan dengan 3, hasilnya adalah negatif 12. A dikali C itu adalah AC. Maka hasilnya adalah negatif 12 AC. Soal berikutnya, negatif P dikali 5P. Negatif P itu sama saja dengan negatif 1P. Jadi kita kalikan negatif 1 dikali 5 itu hasilnya adalah negatif 5. P dikali P itu adalah PP. Tapi karena P dikalikan dengan P, PP itu sama saja dengan P pangkat 2. Jadi hasilnya adalah negatif 5P berpangkat 2. Contoh selanjutnya, negatif 3P dikali negatif 6PQ. Negatif 3 dikalikan dengan negatif 6 hasilnya adalah 18. P dikalikan dengan PQ hasilnya adalah PPQ. PP, P dikali P itu sama saja dengan P berpangkat 2. Jadi hasilnya adalah 18P berpangkat 2Q. Selanjutnya, 3P pangkat 2 Q pangkat 2 dikalikan dengan 5PQ berpangkat 3. 3 dikali 5 itu hasilnya adalah 15. P berpangkat 2 dikalikan dengan P itu adalah P berpangkat 3. Q
Q pangkat 2 dikalikan dengan Q berpangkat 3 itu adalah Q berpangkat 5. Hasilnya menjadi 15P pangkat 3 Q berpangkat 5. Bagaimana? Mudah bukan? Selanjutnya, kita akan lanjutkan antara perkalian bentuk aljabar yang mempunyai satu suku dengan bentuk aljabar lainnya yang memiliki dua suku. Contohnya, 2 dikali 3A ditambah 5. Seperti biasa, tanda kali tidak usah ditulis. Maka menjadi 2 dalam kurung 3A ditambah 5. Berapakah hasilnya? Nah, kita harus mengingat kembali bahwa dalam perkalian dan penjumlahan berlaku sifat distributif, yaitu A dikalikan dengan B tambah C, maka hasilnya A dikali B ditambah A dikali C. Nah, kita terapkan ini ke dalam perkalian aljabar. Maka di sini 2 dikalikan dengan 3A. Kemudian 2 dikalikan dengan 5. Maka hasilnya 2 dikalikan 3A tadi hasilnya 6A. Dan 2 dikali 5 tadi hasilnya adalah 10. Nah, contoh selanjutnya 2A dikalikan dengan negatif 7A dikurangi 5B. Yang pertama, kalikan 2A dengan negatif 7A. Kemudian 2A dikali dengan negatif 5B. Maka hasilnya 2A dikali negatif 7A tadi hasilnya negatif 14A berpangkat 2. Kemudian 2A dikalikan dengan negatif 5B hasilnya negatif 10AB. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu perkalian antara bentuk aljabar yang mempunyai dua suku dengan bentuk aljabar lainnya yang mempunyai dua suku. Misalnya, A ditambah 5 dikalikan dengan A ditambah 3. Tanda kali tidak usah kita tulis, cukup kita menuliskan dalam kurung A tambah 5, kemudian dalam kurung lagi A ditambah 3. Jadi tanda kalinya kita hilangkan. Maka caranya sangatlah mudah, yaitu kalikan setiap suku pada bentuk aljabar pertama dengan setiap suku pada bentuk aljabar yang kedua. Sehingga yang pertama A kita kalikan dengan A. Hasilnya adalah A berpangkat 2. Kemudian A juga kita kalikan dengan positif 3. Maka hasilnya adalah positif 3. Nah, selanjutnya 5 kita kalikan dengan A. Hasilnya adalah 5A. Dan yang terakhir 5 kita kalikan dengan 3. Hasilnya adalah positif 15. Nah, kita tulis tadi A dikali A itu hasilnya A berpangkat 2. Kemudian A dikalikan dengan 3 tadi hasilnya adalah 3A. Dan 5 dikali A tadi hasilnya 5A. Dan yang terakhir tadi 5 dikali 3 hasilnya adalah positif 15. Nah, mari kita lihat di sini 3A dan 5A ini bisa kita jumlahkan karena sejenis. Maka 3A ditambah 5A ini menjadi 8A. Sehingga hasil akhirnya adalah A berpangkat 2 ditambah 8A ditambah 15. Nah,
Demikian tadi pembahasan Ibu tentang perkalian bentuk aljabar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.